Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone, sedangkan bahan yang digunakan yaitu materi glikogenesis dan glikogenolisis. Prosedur 1. Mencari sumber materi glikogenesis dan glikogenolisis. 2. Setelah memahami materi, carilah bagaimana proses glikogenesis dan glikogenolisis yang terjadi. 3. Selanjutnya, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Glikogenesis merupakan sintesis glikogen yang terjadi setelah makan ketika kadar glukosa darah tinggi, sedangkan glikogenolisis merupakan degradasi glikogen. Baik sintesis dan degradasi glikogen dikendalikan melalui mekanisme kompleks yang melibatkan insulin, glukagon, dan epinefrin serta regulator allosterik. Proses terjadinya glikogenesis. Tahap 1. Sintesis glukosa 1-fosfat dari glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase, suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Pada gambar dapat dilihat bahwa gugus fosforil enzim dipindahkan ke glukosa 6-fosfat, membentuk glukosa 1,6 difosfat. Saat glukosa 1-fosfat terbentuk, gugus fosforil yang melekat pada C6 ditransfer ke residu serin enzim. Tahap 2. Sintesis UDP glukosa dari glukosa 1-fosfat. Glukosa uridin difosfat atau UDP glukosa lebih reaktif daripada glukosa dan ditahan lebih aman di tempat aktif enzim yang mengkatalis reaksi transfer atau disebut sebagai kelompok glikosil transferase. Pada gambar menunjukkan bahwa glukosa 1-fosfat hasil reaksi tahap 1 bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP, membentuk glukosa uridin difosfat atau UDP glukosa dan pirofosfat atau PPI. Tahap 3. Sintesis glikogen dari UDP glukosa. Pada tahap ini membutuhkan dua enzim. 1. Glikogen sintase yang mengkatalis transfer gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. 2. Amilo 1,4 sampai 1,6 glukosil transferase atau enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Mekanisme dimulai dari enzim glikogen sintase memutus ikatan ester dari UDP glukosa dan membentuk ikatan glikosidik atau 1,4 antara glukosa dan rantai glikogen yang sedang tumbuh. Selanjutnya, enzim percabangan bertanggung jawab untuk mensintesis 1,6 ikatan dalam glikogen. Sintesis glikogen membutuhkan tetrasakarida yang sudah ada sebelumnya yang terdiri dari 1,4 lingkar residu glukosil. Yang pertama dari residu ini terkait dengan residu tirosin spesifik dalam protein primer yang disebut glikogenin. Rantai glikogen kemudian diperpanjang oleh glikogen sintase dan enzim percabangan. Terjadinya glikogenesis. Degradasi glikogen memerlukan dua reaksi, yakni 1. Penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. 2. Hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen oleh amilo alfa 1,6 glukosidase, enzim pemutus cabang. Glikogen fosforilase memotong ikatan 1,4 glikogen yang tidak mereduksi untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat sampai tersisa 4 residu glukosa dari titik cabang. Enzim pemutus cabang mentransfer 3 residu ini ke ujung non-reduksi terdekat dan melepaskan residu keempat sebagai glukosa bebas. Tindakan berulang dari kedua enzim dapat menyebabkan degradasi lengkap glikogen. Kesimpulan 1.
Glikogenesis merupakan sintesis glikogen yang terjadi setelah makan ketika kadar glukosa darah tinggi, sedangkan glikogenolisis merupakan degradasi glikogen. 2. Proses terjadinya glikogenesis melibatkan 3 tahap, yaitu sintesis glukosa 1-fosfat dari glukosa 6-fosfat, sintesis UDP glukosa dari glukosa 1-fosfat, dan sintesis glikogen dari UDP glukosa. 3. Proses terjadinya glikogenolisis melibatkan 2 reaksi, yakni penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen dan hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen oleh amino alfa 1,6 glukosidase atau enzim pemutus cabang. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.